Inani sak temene ingsun, ana iya ingsun iku Allah. La ilaha illa ana, ora ana pangeran kejaba ingsun dewi. Jadi yang ada Allah. Allah mengatakan bahwa tidak ada wujud lain kecuali hanya wujudnya Allah sendiri. Lah manusia tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Shadaqallahul azim wa shadaqahul karim. Jamaah rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa manusia ini hakikatnya itu adalah hasil karya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Jadi sebelum manusia menjadi wujud seperti ini, kita harus membahas dulu asal muasal kejadian manusia. Manusia itu asalnya dari alam lahud. Alam lahud itu adalah alam ketuhanan. Maka kita runut alam yang kita lewati. Yang pertama adalah alam ahdah. Yang kedua adalah alam wahdah. Yang ketiga adalah wahidiyah. Yang keempat alam ruh. Yang kelima alam misal. Yang keenam alam ijsan. Yang ketujuh alam insan. Jadi 7 tingkatan ini disebut alam ahdah. Hakikatnya manusia itu adalah dari alam ahdah. Alam di mana belum nampak. Yang ada hanya zat mutlak qadim ajali. Allah belum ada. Allah itu ismun zat. Allah itu jenenge zat. Jadi yang ada adalah zat mutlak qadim abadi ajali. Maka dari itu kita harus tahu dari 7 alam ini Allah menciptakan ruhnya manusia. Jadi yang sebenarnya diri kita ini, yang kita pakai baju, kita pakai kopiah, ini bukan diri. Ini adalah casing, jasad. Ya, diri yang sebenarnya diri yang mana? Yang ada di dalam diri, yang ada di dalam jasad. Maka setelah manusia dari alam ahdah, alam ahdah itu adalah alam zat, kemudian tajali ke alam nur, nur zat. Dari nur zat kemudian dari nurullah, dari nurullah ke nur Muhammad. Lah dari sini, ini hakikatnya mauludin Nabi dari sini. Jadi hakikatnya ruhnya manusia, nyawanya manusia dan jasadnya manusia, ini semuanya dari nur Muhammad. Nurnya, ruhnya Nabi Adam dari nur Muhammad, ruhnya Nabi Idris dari nur Muhammad, ruhnya seluruh nabi, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, semuanya asalnya dari nur Muhammad.
Jadi Nur Muhammad ini jangan diterjemahkan Nur itu cahaya, Muhammad terpuji, tidak begitu. Yang dimaksud Nur Muhammad ini artinya adalah bahan pokok, bahan dasar, sumber pokok. Alam semesta ini diciptakan, termasuk malaikat, ruhnya dari Nur Muhammad, termasuk jin dari Nur Muhammad, setan sekalipun dari Nur Muhammad, termasuk manusia dari Nur Muhammad, termasuk langit, bumi, lautan, gunung-gunung, semuanya itu tercipta dari Nur Muhammad. Ini harus tahu dan harus dipahami. Sehingga dari 7 alam itu kemudian terbentuklah manusia. Di alam pertama, alam ahdah itu, seluruh ruh manusia itu sudah berhadap-hadapan, sudah berpandang-pandangan dengan zat Maulana Wajibul Wujud. Ini diterangkan di dalam surah Al-A'raf ayatnya 172. Wa id akhadha rabbuka mim bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya tatkala Allah menciptakan manusia dari anak turun Nabi Adam dan membaiat anak turun Nabi Adam. Jadi dibaiat itu maksudnya disumpah. Alastu birabbikum qalu bala syahidina. Alastu birabbikum, apakah kamu roh setelah aku cipta nanti kamu tidak akan melupakan saya? Aku, kata Allah. Jawab seluruh ruh, termasuk ruh kulo, ruh panjenengan, dan ruh semuanya. Bala, enggih, syahidna, aku menyaksikan bahwa engkau adalah zat Maulana Wajibul Wujud yang aku sembah mulai aku belum jadi manusia sampai nanti aku kembali ke haribaanmu. Artinya apa? Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak mengenal kepada Tuhannya. Nah, dari 7 alam-alam ahdah, wahdah, wahidiyah, kemudian alam ruh, alam misal, alam ijazan, alam insan ini, kemudian di dalam diri manusia ini membentuk ruh 7. Jadi setiap manusia ini memiliki ruh 7. Pertama, ruhun nabati. Yang kedua, ruhul hayawan. Yang ketiga, ruhul jasmani. Yang keempat, ruhul hayat. Yang kelima, ruhul robani. Yang keenam, ruhul rahman. Yang ketujuh, ruhul kudus atau ruhul idobi. Plus yang ke-8 ini ruhul rawan. Jadi 8. Ruh 7 ini ditemani dengan nafsu, jumlahnya juga 7. Di dalam diri manusia ini juga ada nafsu 7 dalam ajaran Islam. Ada 7 nafsu. Yang pertama nafsu amaroh, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainah, nafsu rodiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu ubudiyah. 7. Nah, terus susunan tubuh manusia itu juga 7. Ulu, kulit, otot yang nampak ini otot, gaji, daging, balung, sumsum, serba 7.
Maka dari itu seluruh manusia di dunia ini dikatakan makhluk yang sangat sempurna karena membawa misi daripada ilmu ketuhanan. Jadi begini kalau kita logikakan. Yang namanya puhung itu adalah bahan pokok. Puhung ini kalau dimasak bisa menjadi gethuk, bisa menjadi tape, bisa menjadi utri, bisa menjadi cenil. Ya. Kalau bahan puhung tadi diproses dari beberapa tingkatan muncul nama yang berbeda-beda. Kalau sudah disebut tape, puhungnya di mana? Puhungnya ya di tape itu. Kalau sudah dibentuk menjadi gethuk, puhungnya mana? Kalau sudah diproses di dalam pabrik kemudian menjadi tepung tapioka, mana puhungnya? Puhungnya ya tepung itu. Kita kembali kepada manusia. Dari alam ketuhanan, alam ahdah, kemudian turun ke Nurullah, turun ke Nur Muhammad, kemudian turun menjadi ruh. Mana Allahnya? Ya ruh itu hakikat Allahnya. Tapi bukan merubah diri kita Allah, bukan. Diri kita ini tajalinya dat. Dalam ajaran Islam, dalam ajaran Mu'taqad Seket, sifat Allah yang pertama itu adalah wujud. Lawannya wujud adalah Adam. Adam itu kosong. Lah, yang wujud itu hanya Allah tok. Selain Allah tidak ada yang wujud. Maka Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana. Innani sak temene ingsun, ana iya ingsun iku Allah. La ilaha illa ana, ora ana pangeran kejaba ingsun dewi. Jadi yang ada Allah. Allah mengatakan bahwa tidak ada wujud lain kecuali hanya wujudnya Allah sendiri. Lah manusia tidak ada. Menungso iku ibarat wayang. Tahu wayang? Wayang iku jadi orang sakti, jadi orang gagah, Gatotkaca satriya pringgondani, gagah perkasa, ora tedas papak paluning prandhe sisaning gerinto. Nek dilakokne karo dalang mabur neng angkasa, apa dalange melok mabur? Kan tidak. Ada lagi yang lebih sakti, Satrio Jangkar Bumi, jenenge Raden Antareja, niki masih Gatotkaca. Dia sakti luar biasa karena diperjalankan, dimainkan sama dalang. Nek gak dimaino dalang, ya gak sakti, ya gak ono. Wayang panggah turun neng kota. Nah, ini yang perlu dipahami. Sampean bisa gerak, saya bisa bergerak begini, saya bisa menduting orang, saya bisa ngomong. Ini bukan saya. Inilah hakikatnya Allah itu. Yang berbicara ini Allah. Kita diberi apa namanya? Di dalam mulut itu kalau usaha sistem itu ada apanya itu?
Sebelum ke corong itu kan ada namanya apa itu? Amplifier. Ya itulah kira-kira. Jadi lidah kita ini ibaratnya adalah mikrofon. Lidah ini mikrofon. Mulut kita ini adalah corong. Contoh Masjidil Haram mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang adzan itu di dalam masjid, tapi radiusnya bisa sampai ratusan kilo. Bahkan sampai terdengar di Indonesia. Hakikatnya yang berbicara itu Allah, bukan kita. Nah ini yang perlu dipahami. Menungso itu ndak ada. Menungso bisa gerak, itu digerakkan dalang. Gatot Kaca Sakti karena dimainkan dalang. Antasena Sakti dimainkan dalang. Antareja Sakti dimainkan dalang. Nah terus sekarang kembali kepada manusia. Manusia bisa hidup, manusia bisa berbicara, manusia bisa bergerak, manusia bisa mendengar. Itu sebenarnya bukan manusia. Itulah tajalina Allah yang ada di dalam diri. Ini yang perlu dipahami. Sehingga kita tidak memperdebatkan agama itu frontal, menghukumi orang salah, ahli tasawuf dibilang sesat, dibilang sindik, tidak boleh. Karena manusia itu pemahamannya terbatas. Jangan kalau sudah mengerti ilmu syariat, kemudian tidak mau mengkaji ilmu hakikat, maka tidak nyambung nantinya.